atau selesai khobar kana. Isim-isim atau fiil-fiil, fiil atau isim. Huruf-huruf yang beramalan seperti amalannya siapa? Laisa. Sudah kebahas juga. Baru yang kurang yang lata. Berarti in malah sudah. In malah nggak ada di sini. Di sini kan in malah sama lata, ya kan? Huruf-huruf yang beramalan seperti laisa. In nggak ada di sini. Allahu a'lam, dari dulu aku bertanya-tanya juga, in mana pembahasannya? Katanya in ma la sama lata. Innya nggak ada, langsung ke ma, la, terus lata. Berarti kita sekarang langsung ke isim inna ya. Langsung ke isim inna atau ulangi? Lata. Oh, tinggal lata saja. Oh, lata. Ma sama la nya sudah. Baik. Berkaitan dengan huruf-huruf yang beramalan seperti laisa. Kenapa kok dibahas di sini? Yaitu pada khobar kana. Ini kan kita pembahasannya adalah isim nasab yang pertama, yaitu khobar kana. Terus di keterangan di sini di malhudatun disebutkan tentang huruf-huruf yang beramalan seperti laisa. Kenapa kok disebutkan di sini? Karena huruf-huruf ini pertama maknanya nafi. Karena huruf-huruf ini maknanya nafi, sama seperti laisa. Itu kesamaan pertama. Yang kedua, karena huruf-huruf ini memiliki amalan seperti laisa. Apa itu? Laisa itu beramalan seperti kana. Oleh karena itu huruf-huruf ini dibahas di sini. Dan huruf-huruf ini meskipun beramal seperti laisa dan laisa beramal seperti kana, huruf-huruf ini tidak seperti laisa. Dalam khobarnya itu kan kita kan khobar kana, ya kan? Nah, dalam khobar huruf-huruf ini yang beramalan seperti laisa itu tidak seperti laisa. Laisa itu memiliki khobar seperti khobar kana, dohir, syibul jumlah, terus sama jumlah ismiyah atau fi'liyah. Tapi kalau huruf-huruf ini tidak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang jenengan kemarin pelajari. Yang pertama adalah ma. Ana murojaah saja. Yang pertama adalah huruf ma. Huruf ma ya. Ingat ini ma, bukan ma istifham, bukan ma mausul, bukan ma apa lagi? Karena ma itu banyak. Bukan ma syarat, bukan ma, dia bukan ma salam. Dia bukan ma yang ana sebutkan barusan. Bukan ma istifham, bukan ma syarat, bukan ma mausul, bukan. Nah, tetapi dia huruf nafi ma yang beramalan seperti laisa. Dan ada dua syarat disebutkan oleh beliau jika dia ingin beramalan seperti amalannya laisa. Ada dua syarat. Syarat pertama apa, Mas Ihsan? Iya. Isim harus mendahului khobarnya. Iya, isimnya harus di depan khobarnya. Nggak boleh dibolak-balik. Kenapa? Karena kalau laisa sendiri itu boleh, Pak. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Itu khobarnya al-birru. Khobarnya mendahului isimnya. Tapi kalau untuk ma tidak boleh. Urutannya ma, isimnya terus khobarnya. Jadi nggak boleh isimnya kedahuluan oleh khobarnya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Sisa. Penafian pada huruf ini tetap ada, tidak batal dengan ilah. Maksudnya bagaimana? Penafian pada huruf ini
harus tetap ada, tidak boleh batal oleh illah. Simpelnya bagaimana? Setelah manafi ini tidak ada ilahnya Ustaz. Iya, intinya nggak boleh ada ilah. Ini kan manafi, ya kan? Nggak boleh setelah manafi ini ada huruf ilah. Kenapa? Nanti maknanya positif. Maknanya jadi positif. Nih ada tulis misalnya. Yang di bawah nih. Atau anak tulis contoh dari anak misalnya. Marrojulu tawilan. Marrojulu tawilan. Laki-laki tersebut enggak tinggi, ya. Laki-laki tersebut enggak tinggi. Dan ma ini adalah nafi. Syarat yang pertama, isimnya harus di depan ini, enggak boleh di belakang. Enggak boleh di belakang. Sebagaimana boleh di laisa. Tapi kalau di ini nafi yang beramalan seperti laisa, isimnya harus di depannya. Yang kedua, tidak boleh ada illah. Tidak boleh ada illah. Kenapa? Ini alasannya. Penafian pada huruf ma ini tetap ada, tidak boleh ada illah. Kenapa? Karena kalau ada illah, nafinya akan hilang. Ini artinya laki-laki itu tidak tinggi. Kalau dikasih illah, nanti malah kebalikan terjemahannya. Ini anak tarwila, ya. Marrojulu illa tawilun. Jadinya seperti ini. Coba diterjemahkan. Kalau ada yang atas ini, laki-laki itu enggak tinggi. Laki-laki itu enggak tinggi. Kalau yang bawah, laki-laki itu tidaklah laki-laki itu kecuali tinggi. Ya maksudnya dia itu tinggi. Yang atas artinya negatif, yang bawah positif. Cuma bedanya dikasihin illah. Kan begini Pak. Ini seakan-akan begini Pak. Nah ini. Yang bawah ini artinya seakan-akan ma sama illahnya itu ditutup. Apa artinya? Laki-laki itu tinggi. Dikasih ini sama. Cuman itu lebih kuat dari sisi makna. Laki-laki itu tidaklah laki-laki itu tinggi. Dengan ungkapan kita mungkin benar-benar laki-laki itu tinggi. Nah begitu. Makanya la ilaha illallah kan asalnya Allah itu ilah, Allah itu Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti hanya Allah yang Tuhan begitu. Nah, jadi nafi terus ada istisna. Sebuah kaidah yang bagus. Al istisna ba'da nafi yufidul itsbat. Pernah mendengar kaidah ini? Sekarang Pak. Al istisna ba'da nafi yufidul itsbat. Istisna ini illah. Illah jatuh setelah nafi itu nanti menetapkan. Makanya la ilaha illallah itu itsbatu uluhiyatilillah wahdah, menetapkan keesaan Allah semata. Al-nafyu ba'da nafi yufidul itsbat. Makanya la ilaha illallah itu lebih kuat. Contoh lain misalkan maaf ya, pembahasan kita yang atas lah ya. Pembahasan kita yang atas, huruf nafi yang beramalan seperti laisa. Cuma kalau ada ilah, maka batal amalannya ma ini. Kenapa? Karena nafinya akan hilang, berubah jadi isbat. Itulah makna yang dibaca sama Mas Ihsan tadi. Anna nafya alladhi afadatul ada. Ini nafi yang dikandung oleh ma ini bagian harus tetap ada, lam yantaqid bi illah. Enggak boleh batal dengan illah. Karena kalau ada illah, maka dia enggak nafi, yaitu jadi isbat positif. Itulah maksud dari jumlah ini. Wa anna nafya allati afadatul adatu bakin lam yantaqid bi illah. Itu maksud dari apa? Ungkapan beliau di sini. Malhusunu mani'atan, contohnya di buku itu. Malhusunu mani'atan, terjemahannya benteng-benteng itu tidak kokoh. Nah,
Kalau dikasih ilah malah kokoh, ya kan? Kalau dikasih ilah mal husunu illa mani'a Akun ya. mani'atu yang jadi batal, Pak. Ini kalau dikasih ilah, ini jadi mubtada, ini jadi khabar. Tapi kalau atas ini isim ma, ini khabar ma. Dan ma di sini beramalan seperti amalannya laisa. Begitu maksudnya. Sampai sini ada paham ya? Sampai sini penjelasan ini. Jadi itu maksud dari manafi yang beramalan seperti amalannya laisa. Ada dua syarat. Yang pertama, isim yang di depan khabarnya tidak boleh dibalik, karena kalau dibalik jadi batal. Kalau dibalik jadi ma tawilun ar-rajulu boleh, tetapi ma tawilun ar-rajulu enggak boleh, ma tawilan ar-rajulu enggak boleh. Karena khabarnya mendahului isimnya. Tapi kalau isimnya dahuluan, mar-rajulu tawilan. Yang kedua, tidak boleh ada illa. Kenapa? Karena nanti nafinya akan bilang malah berubah menjadi ifbat. Itu tentang ma nafi. Huruf nafi ma yang beramalan seperti laisa. Contoh lain. Ada dikasihkan contoh lain sama beliau. Contoh lain adalah perkataannya perempuan-perempuan yang diundang oleh Zulaikha, istrinya Raja Mesir yang kepincut sama Nabiullah Yusuf, ya kan? Nah, hari Nabi Yusuf didandanin, terus suruh ngasihkan apa? Nah, semua udah siap semua, perempuan kota tersebut siap kanan kiri. Nah, keluar pelayan biasa keluar dan menaruh barang. Setelah selesai semua, baru Zulaikha ini manggil, keluarkan Yusuf, dan Yusuf sudah didandani, ya. Sudah cakep didandani. Keluarkan Yusuf suruh naruh. Kalau kita baca di beberapa tafsir atau kisah detailnya begitu. Tapi kalau di Al-Quran kan gamblang, kita baca tafsirannya. Terus Yusuf disuruh naruh di tuan putrinya tadi, ratunya ada di tengah, di ujung, lainnya di samping. Otomatis kan Yusuf kan petok semuanya. Ketika Yusuf keluar, nggak kerasa nih ya, ngiris jarinya. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Terus di antara ungkapan perempuan ini, ma hadza basyaro. Ini bukan menungso. Itu ma hadza basyaro, ini manafi. Ma hadza basyaro itu manafi ini. Ma hadza basyaro. Nah, ingat ada contoh lain anak belum datang di kepala. Yang anak ingat ini manafi contoh dalam Al-Quran. Ma hadza basyaro. Para ulama mengatakan, lah kenapa basyaro itu mansub? Padahal tidak ada yang menasubkan dia maf'ul bih, enggak ada. Maf'ul ma'ah, maf'ul li'ajli, isim inna, khabar kana, mustasna, tamis, munada enggak ada. Tapi ini kok mansub? Ternyata ini adalah manafi yang beramalan seperti amalannya laisa. Jadi ini adalah khabar manafi, ini adalah isim. Ma hadza basyara. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim katanya. Tidaklah ini kecuali seperti malaikat yang sangat ganteng atau mulia. Jadi saking gantengnya, baru berapa? Seper-10 Pak ya. Allah memberikan kegantengan kepada Nabiullah Yusuf. Itu manafi yang beramalan seperti laisa. Nggih. Kalau contoh yang pertama itu dikasih ilah di belakangnya, apakah itu amalannya juga ini? Contoh yang pertama ini dikasih ilah. Di belakang tawilan. Tawilan. Marrajulu tawilan ilah. Tapi maknanya bagaimana? Ilah apa itu? Ilah. Marrajulu tawilan illa apa? Tidaklah laki-laki itu tinggi kecuali gitu ya. Nah, marrajulu tawilan illa. Kalau di Muhtarab itu kalau nggak salah itu seperti maza rajulu tawilun illa zaidan itu. Gimana? Marajulu tawilun illa zaidan itu. Marrajulu tawilun illa zaidan. Di Muhtarab. Kayak ini. Coba yang punya Muhtarab. Coba. Dan mustasna gitu. Mustasna. Nah. Marijalu tawilun, coba di ini. Di apa? Coba. Nah.
Menurutku ini tetap bisa. Kenapa? Karena penafian ini nggak ngaruh, karena ilahnya ada di belakang ini. Berarti tetap beramalan seperti Laisa gitu. Tapi lihat dulu ilahnya, karena konteksnya anak agak ragu. Masalah mustasna itu, coba teksnya seperti apa? Ada? Yang mana? Maqamar rajul. Qamar rijal ghairu zaidin. Yang mana? Maqamar rijal ghairu zaidin. Itu, Pak. Beda ya? Ya maksudnya kalau dipakai seperti ini jadinya apakah? Tapi kan kalau ini kan jumlah fi'liyah ya Ustaz ya. Iya, mustasna secara asal itu di jumlah fi'liyah. Nah, Tapi kalau kita mau mengungkapkan tidak ada rojul yang tawil kecuali Zaidan. tidak ada. Marrojulu tawilun illa Zaidan. Tidaklah ada laki-laki yang tinggi kecuali hanya Zaid. Oh iya bagus. Ya bagus pertanyaannya. Nanti ke ilah ini. Kau sebentar pertanyaan dari beliau. Kalau seperti itu umpamanya begini. Jangan paksakan bahasa kita, tapi nggak apa-apa namanya belajar. Cuma ungkapannya seperti ini nanti. Matola ar-rijal illa, nanti diganti dengan ghairo. Kita pakai illa dulu karena nanti hukum yang ini ikut ke ghaironya. Ingat? Lupa? Ya, nanti seperti ini dulu. Ungkapannya seperti ini nanti. Tidaklah laki-laki itu tinggi kecuali hanya Z. Jadi begini. Tetap munculnya nanti fi'il. Tetap fi'il Ustaz ya. Nanti anda kasih tahu kalau udah ilah paling belakang ya. Tapi intinya di mustasna ini kan pembahasan apa? Mustasna itu ini mustasna, betul? Benar? Ini mustasna minhu, betul? Ya kan? Ya. Mustasna minhu itu Pak secara asal jumlahnya harus banyak. Sedangkan mustasna lebih sedikit karena sedikit dikecualikan dari yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bagian dari rijal. Ini bagian dari rijal. Jadi Z itu bagian dari rijal. Bagaimana kalau mar'ah bukan rijal? Nanti mustasna mufarraq lebih tingkatan tinggi lagi. Secara asal ini. Jadi ungkapannya tidaklah ada laki-laki yang tinggi kecuali Z seperti ini. Kalau pengen seperti ini, Marujud tuh bilang, anak rasa usulnya secara bahasa Arab nggak masuk. Jadi memang apa ya? Karena bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia yang bisa kita analogikan secara sederhana, kita tarik kepada bahasa Indonesia ya seperti ini. Tapi ternyata memang berbeda bentuknya di dalam bahasa Arab nggak seperti ini dan banyak. Tapi nggak apa-apa. Memang awalnya karena memang bahasa kita bukan bahasa Arab sehingga kita yang muncul uslubnya susunannya seperti itu. Ternyata susunannya di Arab enggak gitu dan banyak. Apalagi santri kalau praktekkan itu mawjud fakot ada saja kok bisa. Orang Arab begitu kan begitu kan simpelnya Pak. Ada saja ada mawjud, ada berarti mawjud. Oh ada aja kan. Jadi kalau sering kita mutola'ah, sering kita membahas, sering kita membaca, nanti akan muncul sendiri apa? Oh, uslub ini, susunan ini kayaknya bukan Arab. Dan di Inggris pun mungkin seperti itu ya, ketika bahasa Inggris ditarik ke bahasa Indonesia. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Matola rijal illa Zaidun apa Zaidan? Meroja sedikit. Matola rijal illa Zaidan ada Zaidan. Oh, 3 berarti Zaidan. Iya, kita bukan pembahasannya ini bisa 2 Zaidan sama Zaidan. Zaidan sebagai badan, Zaidan sebagai mustasna. Karena ini adalah jenis mustasna yang kedua, yaitu nafi dan ada mustasna minhu. Kalau diganti dengan ghair, ma'tala rijalu ghairu Zaidin atau ghairu Zaidin karena ghairnya ngambil hukum ini. Begitu ya? Iya. Ya itu Pak berkaitan dengan ma. Yang kedua la itu sama seperti ma. Syaratnya sama. Kalau ma sendiri syaratnya 2, ya kan?
Isimnya mendahului khobarnya, nggak boleh khobarnya mendahului isimnya. Yang kedua nggak boleh ada illa. La ditambah lagi satu, isim dan khobarnya harus sama-sama nakiro, ya kan? Nah begitu aja. Untuk la, isim dan khobarnya harus sama-sama nakiro. Kalau ma nggak harus, tapi kalau la harus sama-sama nakiro. Contoh di buku la syari'un muzdahiman, nggak ada satu jalan pun yang rame, liburan mungkin. Nggak ada salah satu jalan pun yang rame. Berarti semuanya lagi Idul Fitri, Idul Adha mungkin. La syari'un muzdahiman. Nah, jadi di situ syaratnya 3 terpenuhi semua. Isimnya mendahului khobarnya. Yang kedua tidak ada illa. Yang ketiga isim sama khobarnya sama-sama nakiro. La syari'un muzdahiman. Kalau ini pengen dimasukkan ke contoh la, berarti la rojulun tawilan. Kan la beramalan seperti Raisa. La rojulun tawilan seperti itu. Yang terakhir lata. Yang terakhir adalah lata. Lata ini sebenarnya la, Pak. Cuman kemasukan ta. Lata ini sebenarnya la yang ba itu, lata ini sebenarnya la, cuman kemasukan tak maftuhah, tak yang terbuka. Ya, tak yang terbuka itu tak yang gini itu. Karena tak ada dua, ada tak marbutoh, tak yang terikat, marbutoh itu yang terikat, ada tak maftuhah yang terbuka. Nah, jadi lata itu wal kathir fil lisan Arab hazfi ismiha wa baqahu bariha. Apalagi seperti ini keterangannya. Jim lata adalah nafiyah zidat alaiha ta'nits maftuhatan, ditambahkan ke akhirnya itu ta'nits maftuhah, tak maftuhah, jadinya berbunyi lata. Jelas? Lanjut. Wal kathir, dan biasanya kebanyakannya lata ini fi lisanil Arab, di ucapannya orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu sering menggunakan lata. Wal kathiru fi lisanil Arab hadfu ismiha. Nah ini Pak, kalau udah ada bab-bab membuang lebih susah Pak. Kenapa? Karena kita menganalisa yang nampak aja terkadang bingung, apalagi dibuang ya nggak apa-apa Pak. Di setiap bab ini adalah bab mahdhufat yang pertama, bab pembuangan. Di setiap bab ini biasanya ada bab mahdhufat. Kalau ada bab mahdhufat, bab yang dibuang, biasanya ada babul mahdhufat wa takdirat. Kira-kira, takdirat itu kira-kira, yang dibuang itu apa? Dan di setiap bab ini biasanya ada. Dan ada sebuah kitab Al-Mahdzufat wa Takdirat fi Nahwi, ana lupa, intinya tentang pembuangan dan takdir di dalam nahwu. Itu dikumpulkan dalam satu kitab, bagus. Bagus. Jenengan tik di Google ada ya. PDF kitab Mahdzufat wa Takdirat atau apa kata kuncinya biasanya ada. Jadi kitab yang mengumpulkan tentang bab pembuangan dan yang dibuang itu kira-kira apa? Itu ada. Di dalam bahasa Arab ada seperti itu. Dan bahasa kita ada juga Pak. Nah, siapa namamu? Lutfi. Kan asalnya nama saya Lutfi. Nama saya dibuang langsung ke Lutfi. Nah, jadi mirip seperti itu. Cuman di sini adalah pembahasannya pada lata. Kata beliau wal kathiru fi lisanil Arab hadfu ismiha wa baqa'u khabariha. Seringnya di dalam ungkapan orang-orang Arab yang dibuang apa? Isimnya. Bayangkan isimnya dibuang, terus muncul khobarnya dan ditambahkan Pak, ditambahkan seringnya isim dan khobarnya itu tentang waktu. Jangan tulis bahasa Indonesia nggak apa-apa, atau tulis bahasa Arab kalau bisa silahkan. Seringnya khobar dan isimnya itu berkaitan dengan waktu. Perhatikan dalam Al-Quran yang ada kata-kata latanya. Nah, pasti seperti itu. Wala tahina manas, wala ta. Apalagi coba ketik di aplikasi Ana yang ada kata-kata lata. Lata. Iya. Contohnya
wala tahina manas wala ismu. Nah, hanya satu di dalam Al-Quran, dalam Quran surat As-Sod ayat 3. Sebelum ke Quran surat As-Sod kita bacanya di buku. Kata beliau, dan seringnya di ungkapan orang Arab itu isimnya dibuang dan khobarnya yang nampak. Isimnya dibuang, khobarnya yang nampak. Nah, ini. Lata. Lata ini huruf nafi yang beramalan seperti laisa, artinya nafi juga, tidak. Tidak, akan intinya tidak, nafi. Lata ini seringnya isimnya nggak ada, langsung muncul khobarnya, dan khobarnya biasanya, dan isim dan khobarnya biasanya tentang waktu. Di buku ini contohnya lata saat anadamin. Lata saat anadamin. Lata saat anadamin. Apa terjemahannya, Pak? Tidak ada waktu untuk menyesal. Di mana? Isimnya hampir mirip dengan khobarnya atau mirip. Ini kan khobarnya ini. Mana khobarnya? Sa'ata nadamin. Khobarnya adalah ini terus dimudaf ilaihkan, ya kan? Berarti isimnya adalah waktu juga. Berarti apa? Asalnya bagaimana? Takdirnya kan dibuang. La tasa'atu sa'ata nadamin. Asalnya begini. La tasa'atu sa'ata nadamin. Gimana terjemahannya? Ana sebutkan misalkan kejadian. Diputuskan oleh hakim bahwasanya dia akan dihukum mati. Misalkan ya, hukum mati. Akhirnya dia bertobat. Waduh, mohon maaf saya gini. Mohon maaf saya hilang begini. Mohon jangan hukum mati saya. Berapapun saya akan bayar. Akhirnya hakimnya mengatakan dengan ungkapan bahasa Arab, la tasa'atu sa'atan nadamin. Waktu itu, waktu sekarang ini tidak ada waktu untuk menyesal. Tidak ada penyesalan lagi. Jadi wes kasek, gitu. La tasa'atu sa'atan nadamin. Waktu ini nggak ada waktu penyesalan. Nasi sudah jadi bubur. Jadi begitu, Pak. Awalnya begini, la tasa'atu sa'atan nadamin. Terus yang ini isinya mahdhuf dan seringnya di ungkapan Arab begitu. Jadi langsung muncul lata sa'ata nadamin. Gimana? Iya, dibuang. Dibuang. Kenapa? Allahu a'lam ya, ini memang lisannya mereka seperti itu. Jadi langsung lata sa'ata nadamin. Isimnya dibuang, terus wabakau khobariha dan khobarnya yang nampak. Takdirnya seperti ini. Kira-kira kalau nampak seperti ini, lata sa'ata nadamin. Contoh dalam Al-Quran, Pak, wala tahina manas, wala tahina manas sod. Di Quran surat Sod, wal Qur'ani dzikr, balil insanu fi 'izzatin wa syiqaq. Ya, ada mana? Enggak ada fit Quran. Sod wal Qur'ani dzikr. Iya, Mas Iqbal. Sod wal Qur'ani dzikr, balil insanu fi 'izzatin, balil insanu fi 'izzatin wa syiqaq. Terus kam ahlakna, ya. Kam ahlakna min qablihi min qurnin fanadaw wala tahina manas. Ini wala tahina manasin. Sod ayat ketiga. Apa terjemahannya? Ada Al-Quran terjemahan, Mas Iqbal? Terjemahan, ada terjemahannya? Oh, enggak ada.
Di situ Allah mengatakan walata. Jangan analisa, Pak. Mana isimnya, mana kabarnya? Gimana mau analisa? Nggak tahu. Terjemahnya, artinya. Apa artinya, Mas? Walatahina manas. Manas itu artinya mafar, Pak. Mafar itu tempat kembali. Hina ini artinya waktu, Pak. Al-hinu artinya al-waktu. Jadi seakan-akan di sini walatal hinu hina manasin. Dan waktu itu tidak ada waktu untuk lari. Karena Allah sudah memutuskan. Kam ahlakna min qablihim min qurnin fanadaw wala tahina manas. Coba terjemahnya biar lebih nyambung makna ayatnya. Ada yang dapat terjemahannya? Shot ayat 3. Ada, Mas? Coba. Oke. Maaf, ini deh. Aplikasi. Tafsir ya. Nah, betapa banyak kam ahlakna min qablihim, betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Banyak umat sebelum mereka yang oleh Allah binasakan. Siapa mereka ini? Apakah ahlul kitab atau intinya banyak umat sebelum kita itu dibinasakan. Terus fanadau, lalu mereka meminta tolong waktu itu. Nadau di sini meminta tolong. Terus kata Allah, walata hina manas, dan waktu itu bukanlah saat untuk melepaskan diri, lari. Dan tidaklah waktu itu waktu untuk lari atau melepaskan diri, nggak bisa. Karena kalau sudah azab Allah turun nggak bisa. Fir'aun sendiri mau bertobat nggak bisa. Di sini ada, masya Allah, di kitab ini ada takdirnya. Wala tahina manasin, artinya laisal waktu waqta firorin. Laisal waktu waqta firorin. Jadi hin kan artinya sama dengan waktu. Tidaklah waktu itu waktu untuk berlari. Kabur nggak bisa kabur. Kalau udah azab Allah turun nggak bisa. Jadi itu masya Allah. Ini kalau belajar lata ketika dikasih tafsir seperti itu, wala tahina manas, dikasih tafsir walaisal waktu waqta firorin, misalnya oh iya, laisal waktu waqta firorin. Dan ini jarang, Pak. Yang seperti ini jarang. Makanya ditaruh di malhudah, di catatan. Intinya jenengan pahami di bab ini adalah khobar kana. Khobar kana terutama ketika khobar kana berbentuk jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ini yang paling penting. Adapun di malhudah in, ma, la sama lata yang dia bermakna nafi seperti laisa dan beramalan seperti laisa jarang. Pokoknya adalah khobar kana nya yang tiga itu, isim dohir, syibul jumlah sama jumlah. Jumlah ada dua, ismiyah sama ya. Jadi itu adalah pembahasan tentang khobar kana mansubatul asma yang pertama. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan silakan. Ana memurojaah ulang yang kemarin sama beliau. Kita masuk kepada isim inna. Dia mau nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada, nggih? Kita lanjutkan. Isim inna ini adalah mansubatul asma yang kedua. Seperti khobar kana, karena masuk kepada jumlah ismiyah yaitu mubtada khobar, inna juga masuk ke
Inna juga masuk ke jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Jadi inna dan kana itu masuk kepada mubtada dan khabar. Perbedaannya banyak. Nah, perbedaannya banyak. Kalau kana itu fiil, ketika kana itu fiil lebih bervariasi bentuknya. Kana kadang dia kunu, ya kan? Kadang kun fiil amrnya, kadang dia kanu, kana kunna, kadang dia kunu, akunu, nakunu, takunani, itu semua kana. Begitu juga dengan saudara-saudaranya. Tapi kalau inna, dia apa? Isim atau fi'il? Huruf. Inna huruf. Gak bisa berubah-ubah. Apalagi inna itu fi'il zat. Inna ya innu. Kalau anna ya, kalau anna, inna memiliki saudara anna Pak ya. Kalau anna itu fi'il. Tapi artinya mah merintih. Tapi kalau anna yang artinya sesungguhnya bahwasanya itu bukan fi'il. Anna. Kita masuk kepada isim inna. Inna ini masuk kepada mubtada dan khobar. Dan inna juga memiliki saudara. Apa saja saudaranya inna? Anna. Yang kedua Ka'anna. Ketiga lakinna. Yang keempat la'alla. Terus apa lagi? Laita. Apa lagi? La nafiya lil jinsi. Ini yang terakhir nih Pak, perlu diperhatikan. Ini sama beliau dibahas di poin nomor 3. Kenapa? Karena la nafiya lil jinsi memiliki beberapa keistimewaan, memiliki beberapa kelainan, memiliki beberapa pembahasan spesifik. Makanya sama beliau dibahas tersendiri. La nafiya lil jinsi. Bukan la nafi. Ini loh Pak. Mana tadi? La ini la huruf nafi yang beramalan seperti laisa. Bukan. La nafi lil jinsi itu beda. Meskipun bentuknya sama. Bentuknya sama lah, tetapi dalam makna sangat berbeda jauh dan dalam syarat-syaratnya nanti berbeda jauh. So, gimana membedakannya? Sering baca kitab nanti bisa bedakan. Oh ini la nafi lil jinsi. Oh enggak, ini la nafi biasa. Jadi salah satu saudara inna yang memiliki kekhususan dan pembahasan panjang oleh para ulama nahwu adalah la nafiya lil jinsi. La nafiya lil jinsi itu akan dibahas pada poin nomor 3 ya. Bahkan itu pembahasannya sampai halaman setelahnya juga itu, Masya Allah. Bahkan sampai halaman 65. Itulah nafiya lil jinsi itu Pak. Nah, tuh. Sampai malhudho aja itu punya nafiya lil jinsi itu. Makanya pembahasannya panjang sekali. Adapun saudara inna yang lain lakinna, la'alla, laita, apalagi anna, itu sama seperti inna. Itu sama seperti inna. Inna huruf, anna huruf, lakinna huruf. Apalagi la'alla huruf, laita huruf. Rata-rata huruf. Rata-rata adalah huruf. Nah, sehingga kalau huruf lebih mudah bagi kita. Nggak seperti fi'il, yang fi'il itu bisa apa? Berubah-ubah. Bisa madi, bisa mudhari, bisa apa. Baik, kata beliau isim inna. Isim inna adalah kullu mubtada'in tadkhulu alaihi inna aw ihda akhwatiha. Setiap mubtada, isim inna adalah setiap mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudaranya inna. Berarti secara asal sebelum ada inna itu adalah mubtada dan khabar. Sebelum ada inna itu adalah mubtada dan khabar. Mislu contoh innal baba maftuhun. Sesungguhnya pintu tersebut terbuka. Mana isim innanya al-bab. Al-baba ismu inna mansubun bil fathah. Contoh yang kedua, ka'annal mumarridataini malakani. Kedua perawat itu seakan-akan dua malaikat. Ini pakai contoh ka'annal mumarridataini malakani. Al mumarridataini ismu ka'anna mansubun bil ya li'annahu musannan. Yang ketiga contoh dari laita.
laital 'amilina muhaqqiquna ahdafal intaji. Terjemahannya, semoga para karyawan itu bisa merealisasikan tujuan-tujuan produksi. Laital 'amilina itu ismu laita mansubun bil ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Intinya pada poin nomor 1 ini, isim inna itu adalah mubtada yang dimasuki oleh inna, itu saja. Jadi yang kalau jenengan paham mubtada dan jenis apa saja jenis mubtada, jenengan paham di sini. Jenengan akan paham di sini. Kalau jenengan paham bab mubtada, gampang masuki inna saja. Tidak akan merubah banyak. Tidak akan merubah banyak. Kalau jenengan paham bab mubtada khabar, mubtada masuki inna saja. Mubtada'nya mufrad, mubtada'nya musanna, mubtada'nya jamak taksir, muannas salim, mudzakkar salim. Terus dari asmaul khamsah, isim maksud, isim manqus sama semuanya. Cuman dimasuki oleh inna. Sebelum Anda lanjutkan ke nomor 2, yang jenengan pelajari di bab mubtada, mubtada bisa dibuat dari apa saja di muhtar. Isim dohir. Yang kedua, isim mabni. Yang ketiga, masdar muawwal. 3 Pak ya. Di buku hijau itu 3. Isim dohir. Isim dohir itu kalau istilah anak, kadang anak mengatakan isim mu'rab ya. Isim dohir itu isim mu'rab, isim mufrad, musanna, jamak yang 3, asmaul khamsah, maksur, mangkus, itu semua isim dohir atau isim mu'rab. Yang kedua isim mabni. Yang ketiga masdar muawwal. Pertanyaannya Pak, sebelum masuk ke nomor 2, apakah ketiga jenis mubtada ini bisa dimasuki inna? Apakah ketiga jenis mubtada ini bisa dimasuki oleh inna? Di buku ada jawabannya. Kan isim inna itu mubtada yang dimasuki oleh inna, begitu kan? Pertanyaannya adalah mubtada, makanya tadi Anda tanya mubtada isim dohir atau isim mu'rab, isim mabni sama masdar awal. Pertanyaannya, apakah semua 3 jenis mubtada ini bisa dimasuki oleh inna? Monggo Pak. Salah nggak apa-apa, salah jawab. Apakah semuanya bisa? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Masdar muawwal. Masdar muawwal contoh di buku Mukhtarat itu yang masdar muawwal apa? Antasumu khairul lakum. Inna antasumu khairul lakum, nggak bisa. Inna antasumu khairul lakum, nggak bisa. Nggak bisa masdar muawwal an dan fiilnya itu dimasuki oleh inna. Makanya di buku ini ada berapa? 2. Alif sama ba saja. Alif isim mu'rab. Isim mu'rab ini adalah isim dohir. Tuh di sini istilahnya beliau mengatakan isman mu'raban. Nah, isim mu'rab ya isim dohir, Pak. Isim mu'rab isim dohir itu yang contohnya itu mufrad, musanna, jamak dan seterusnya. Terus yang kedua isim mabni. Nanti kita perinci di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, adapun untuk masdar muawwal tidak bisa. Untuk masdar muawwal tidak bisa. Kemudian poin nomor 3 itu tentang la nafil jinsi, panjang sekali beliau membahasnya. Baik, sampai sini aja. Mohon maaf tadi telat. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.